Pria miskin ingin menarik sisa uang di kartunya, tapi tiba-tiba hal aneh terjadi. Saldonya melonjak jadi $7,5 juta. Uang sebanyak itu membuatnya terpaku. Belum pernah melihat uang sebanyak itu, dia pun bingung dan tak tahu harus apa. Lembaran uang kontan berhamburan layaknya salju. Siapapun yang melihat ini pasti akan beruntung sepanjang tahun. Pria itu buru-buru mengantongi uang lalu segera melarikan diri. Tapi, benarkah keberuntungan datang begitu saja? Saat pria itu pulang, ibu kos menghampirinya. "Banyak paket misterius atas namamu hari ini," katanya. Pria itu segera masuk dan menyalakan lampu, lalu terkejut melihat tumpukan paket menggunung. Ia membuka satu kotak dan sangat kaget melihat isinya. Pistol militer, senapan serbu, peluru penembus baja, dokumen rahasia, serta bahan bom. Tepat saat perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hati pria itu, tiba-tiba sebuah telepon asing masuk. "Saya, FBI akan tiba di apartemen Anda dalam 30 detik. Anda harus segera melarikan diri dari tempat." Mendengar hal itu, Xiao Jie pun buru-buru mendekati jendela untuk memastikan. Namun siapa sangka di bawah sama sekali tidak ada satu orang pun, sehingga Xiao Jie mengira lawan bicaranya hanyalah penipu dan langsung memaki-maki orang itu dengan marah. Namun siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya? FBI! Xiao Jie ditangkap di TKP. Di kantor polisi dia terus membantah bahwa barang-barang di rumahnya terkait dengan dirinya. Mengejutkan, Kapten Anti Terorisme langsung percaya Xiao Jie karena tahu dia cuma pekerja kantoran jujur. Tapi adiknya beda. Atasan curiga adiknya ikut kelompok teroris, jadi senjata di rumah Xiao Jie dianggap milik adiknya. Xiao Jie kaget karena baru saja memakamkan adiknya yang tewas kecelakaan. Pengawas mengira Xiao Jie pura-pura bodoh, lalu pergi meninggalkannya di ruang interogasi untuk berpikir. Namun, saat Xiao Jie bingung harus apa, polisi membawanya ke ruangan lain dan ia menjawab telepon di meja. "Kami sudah menyuruhmu lari. Kami telah merencanakan pelarianmu. Pergi dan riliskan untuk mereka. Halo, Segera berbaring telentang di lantai. apa sih yang kamu bicarakan?" 4 detik, Jerry. Itulah bosnya. Turun sekarang juga." Siapa sangka detik berikutnya. Meskipun benturan keras pesawat tidak melukai Xiao Jie, ketika dia berdiri, dia mendapati layar di depannya menampilkan beberapa huruf yang menyuruhnya untuk segera melompat turun. Tak lama kemudian sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung didorong jatuh oleh rak besi di sampingnya. Siapa sangka, baru saja Xiao Jie mendarat dengan selamat, sebuah kereta tiba-tiba melaju cepat ke arahnya. Meskipun Xiao Jie berhasil selamat kali ini, sebelum dia sempat menenangkan diri, layar di dekatnya kembali menampilkan perintah yang menyuruh Xiao Jie segera berlari ke arah kereta. Menyadari lawannya sangat hebat, Xiao Jie pun terpaksa naik ke salah satu kereta secara acak. Namun, baru saja ia menemukan tempat duduk, suara dering ponselnya kembali terdengar. "Tetaplah di kereta selama 3 stasiun lagi dan tunggu di bawah peron." Mendengar itu, Xiao Jie turun dari kereta sesuai perintah lalu naik ke mobil. Namun saat duduk, wanita di dalamnya tiba-tiba berteriak padanya. Aku akan membunuhnya. Bunuh kau demi anakku. Ternyata Ana juga disuruh orang misterius menjemput Xiao Jie karena anaknya sedang disandera. Saat mereka masih bertengkar, tiba-tiba peluru menembus kaca mobil. Ana segera tancap gas untuk kabur, tapi mobil polisi juga mulai mengejar. Mereka dibuntuti ketat, tapi berkat bantuan misterius, di tiap persimpangan